Eee, oh iya, tugas sudah saya taruh di e-kampus ya, tapi, mohon maaf karena waktu itu saya janjinya hari Rabu malam, tapi baru tadi pagi saya, taruh di e-kampus, cuman nanti nggak apa-apa kita akan bahas sekalian di dalam perkuliahan ini. Oke, 1 menit lagi, 30 detik. Mmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mulai untuk kuliah pagi ini, perbankan digital dan fintech, tentang efek dari teknologi terhadap interaksi manusia. Oke, judul kuliah hari ini adalah teknologi mengubah interaksi manusia. Jadi seperti biasa kita akan lihat dulu di pelajaran sebelumnya apa sih yang kita udah pelajari. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai penggunaan teknologi dalam dunia perbankan dari dulu sampai sekarang. Dan kita juga udah melihat ada teknologi yang belum sepenuhnya diadopsi oleh perbankan, dan ada teknologi atau inovasi yang tidak dapat diadopsi oleh perbankan. Kalau yang belum itu kita tahu ada Internet of Things, ada cloud computing, ada big data. Nanti kita akan melihat bahwa ada beberapa bank yang sudah mulai melakukan adopsi, ada yang belum, ada yang sudah bergerak ke arah sana. Tapi ada juga inovasi yang tidak dapat diadopsi oleh perbankan, yaitu apa? Bitcoin. Tapi walaupun Bitcoinnya nggak bisa, tapi underlying fundamentalnya atau teknologi dasarnya yaitu blockchain itu bukan cuma bisa, bahkan sudah mulai dipelajari oleh Bank Indonesia, udah mulai ancang-ancang untuk menerbitkan yang namanya, kalau kalian dengar rumorsnya di internet, yaitu apa? Rupiah digital, atau bahasa akademisnya adalah CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency. Oke, itu yang kuliah sebelumnya. Oh ya, sebelumnya mungkin kalian sudah lihat atau belum, tapi nggak apa-apa, saya akan memberikan penjelasannya di sini. Tiap mata kuliah saya, kalian bisa akses di e-kampus semuanya. Ada dalam bentuk audio video di YouTube, ada juga dalam bentuk audio di e-kampus, dan ada PowerPoint-nya. Kenapa saya pecah begini? Karena kita tahu nggak semua orang mungkin punya akses ke high speed bandwidth untuk internet. Jadi kalau misalnya dia uh, pakai datanya mungkin agak lambat atau mungkin kurang atau gimana, dia bisa download audionya aja, terus di save di lokal, dan dia bisa di play sambil lihat PowerPoint-nya. Karena um, di UTS nanti yang keluar itu bukan cuma yang ada di PowerPoint, tapi apa yang saya terangkan lewat pertemuan ini, lewat kuliah ini. Jadi memang idealnya lebih enak mungkin nontonnya di YouTube. YouTube pun sebenarnya kan bisa di-download ya videonya, cuman itu karena terlalu besar, makanya saya nggak sediakan opsi untuk download. Walaupun dari YouTube sendiri kalian bisa download asal kalian tahu gimana caranya. Tapi kalau kita memang rata-rata sering nonton YouTube, saya rasa harusnya nggak ada masalah gitu kan. Karena ini kalau nggak salah walaupun sejam, tapi kualitas videonya sengaja saya buat cuman HD, nggak full HD, jadi nggak 1080, cuman 720. Dan itu kalau ukuran di hard disknya ya, di storage itu cuma 600-700 mega. Tapi ya itu, makanya kenapa saya nggak kasih lokal untuk disimpan, karena takutnya nanti terlalu berat. Oke, sekarang kita akan lihat yang saya janjiin kemarin.
yaitu apa? Tugas. Tugas ini akan karena diberikan hari ini, hari Kamis, akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, maksudnya bukan hari Senin tapi hari Kamis. Jadi seminggu dari sekarang. Di e-kampus itu udah jelas ininya. Jadi deadline-nya adalah sampai Kamis minggu depan. Jadi tugasnya itu sebenarnya nggak susah, gampang aja. Pertama apa? Sebutkan salah satu bank yang kalian kenal. Terserah, bebas banknya. Mau bank negara, mau bank swasta, atau bank asing. Nah, poin kedua. Apa yang harus dilakukan bank tersebut dalam menghadapi revolusi digital ini? Jadi, dijabarkan dari segi berapa banyak produk yang harus ditawarkan, atau jenis produk apa yang harus ditawarkan, dan berapa banyak gedung kantor cabang yang harus dimiliki oleh bank tersebut kalau memang perlu. Yang ketiga, fintech apa yang menjadi pesaing dari bank tersebut. Yang keempat, yang terakhir, fintech apa yang telah bekerja sama dengan bank tersebut. Ada 4 ya. Jadi ini tugasnya sebenarnya formatnya bebas, dikumpulkannya dalam bentuk apa, mau teks, mau Word, mau Excel, mau apa. Tapi akan ada poin tersendiri kalau misalnya layout tugasnya itu dibikin bagus dan gampang dilihat. Karena apa? Nanti di dunia kerjaan itu pun pengaruh, bukan cuman tugas, tapi tampilannya pun pengaruh. Karena nanti kalian pasti bikin tugas untuk orang yang lebih tinggi posisinya dari kalian. Orang itu biasanya itu udah sibuk. Dia harus bisa cuman ngelihat sekilas langsung ngerti. Jangan sampai dia ngelihat terus matanya harus berkerut atau apa. Dia pasti akan sebel, dan dia sebel sama siapa? Sama yang buat tugasnya nanti. Gitu. Jadi kenapa saya harus jelasin di sini? Bebas formatnya apa. Kalian mau pakai Word atau Excel atau bahkan even mau pakai teks sekalipun. Tapi akan ada poin tersendiri kalau misalnya formatnya itu bagus. Layoutnya itu bagus. Jadi kalaupun mau bikin tabel, jadi tabelnya itu dibikin warnanya beda untuk tiap baris yang berbeda. Intinya pokoknya buat supaya dia gampang dilihat. Orang cuma ngeliat sekilas udah tahu apa yang dimaksud oleh orang yang menuliskannya. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Ini juga skill ini akan nanti berpengaruh kalau kalian menulis buku, kalian menulis tesis, kalian mau menulis skripsi, menulis artikel ilmiah atau apapun itu. Oke, yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke kuliah kita hari ini. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita udah di revolusi digital. Sekarang kita udah, kalau nggak salah, dikatakan adalah industri 3.0 atau 4.0. Atau yang pasti sekarang kita bank di 3.0. Ini ada fasenya, nggak langsung tiba-tiba jeger gitu langsung kayak gini kan. Pasti ada fasenya. Pertama apa? Pertama, penggunaan internet yang mulai makin meluas. Itu dulu ya, kira let's say itu internet mulai pertama kali dipakai around 90s, tahun 90-an. Jadi awal-awal mungkin belum ngetop, tapi terus 95, awal 2000, akhir 90 itu mulai makin marak. Terus apa? Muncul device pintar. Seperti apa? Smartphone ya, kita tahu. Jadi gini, smartphone itu sekarang kita kenalnya siapa sih? Android sama iOS. Tapi sebelum dua ini, dulu udah banyak banget smartphone. Nah, itu yang saya kayak pertemuan kemarin pernah bilang kan. Symbiannya siapa? Nokia, Sony Ericsson. Dulu banyak ininya. Handphone merek manufaktur yang pakai OS Symbian. Ada lagi siapa? Dopet, Windows Mobile platformnya. Banyak. Tapi dua poin yang pertama ini nggak akan bisa membuat kita seperti sekarang. Poin ketiga ini, mobile payment, itu yang membuat kita sampai berada di posisi sekarang. Kok bisa, Pak? Gimana caranya? Karena gini, sekarang semua orang masuk ke internet karena apa? Karena semua ada di internet. Karena bisnis ada di internet. Karena tanda kutip, pasar e-commerce masuk ke internet. Kenapa pasar masuk ke internet? Karena pembayarannya udah aman. Coba kalau paymentnya nggak aman, kalau banyak orang yang duitnya dijebol atau apa, orang pada nggak ada yang mau transaksi di e-commerce. Bisnis pun akhirnya jadi nggak masuk. Jadi payment kenapa penting banget? Jadi begitu payment udah secure, udah aman,
Bisnis sudah mulai masuk, bisnis sudah masuk, kita masuk dong, istilahnya pasar semua udah ada di dalam, ngapain juga gitu kita capek-capek harus beli di luar, atau bahkan ada barang yang nggak ada di pasar fisik, kita cuma bisa beli lewat internet. Contohnya apa? Kita mau beli sesuatu barang yang cuma ada di luar negeri. Ya kalau kita punya duit banyak, oke lah kita tinggal terbang ke mana, ke Amerika, ke Singapura kan. Tapi rata-rata kita nggak punya duit atau nggak punya waktu, belinya lewat apa? Internet, gitu. Oke, sekarang kita lihat kita udah di fase ini, udah di bank 3.0 atau kata orang industri 4.0, kita sudah menjadi hyper connected consumer. Maksudnya apa? Yang paling gampang. Jadi kalau lagi mempelajari suatu istilah baru, paling gampang diingat itu kita ngelihat dari kata-katanya dulu. Hyper connected consumer. Connected berarti dia terhubung. Terhubung apanya nih? Terhubung konsumen ini terhubung dengan apa? Dengan barang-barangnya dia semua terhubung kemana? Ke internet. Hyper. Kalau hyper itu kan kita tahu kan ada orang yang katanya darah tinggi apa sih? Hipertensi. Berarti sesuatu yang lebih sedikit bermakna negatif. Hyper connected. Sebenarnya nggak harus bermakna negatif karena kayak hyper speed itu kan kecepatannya di atas dari rata-rata yang diketahui manusia, tapi itu nggak negatif. Hyper connected consumer di sini maksudnya adalah dia benar-benar amat sangat terhubung ke internet. Bukan cuma dianya, apa nih, smart TV-nya, notebooknya, tabletnya, smartphone-nya, even kameranya, karena kita tahu kamera sekarang udah ada yang bisa langsung upload kan ke YouTube. Smartwatch ya ini kan smartwatch udah banyak ya. Tapi kita nggak cuma ngomongin Fitbitnya kayak Xiaomi atau apa, tapi benar-benar full smartwatch yang connect ke internet. Jadi kayak smartwatchnya Apple atau gearnya si Samsung. Terakhir apa? Gaming console. Gaming console zaman dulu, zamannya PS2 ke bawah, itu nggak connect ke internet. Tapi begitu PS3 ke atas, Xbox S360, semua connect ke internet. Bahkan kalau bagi kalian yang main game ya, sekarang udah banyak game yang update-nya itu harus lewat internet. Kita beli nih kepingnya, CD-nya atau apanya, atau DVD-nya atau Blu-ray-nya. Tetap ada update atau DLC-nya yang harus di-download dari internet. Bahkan nantinya kalau kalian yang pemerhati game atau gadget ya, orang udah mulai ngetes game itu fully dimainkan lewat internet. Jadi nggak perlu download apa-apa, nggak perlu hardware yang canggih, cuman perlu hardware yang bisa browsing, tapi ya itu belum. Cuman udah mulai ada yang ke arah sana. Yang kita tahu siapa? Si Nvidia Stadia, si Sony pun udah mulai, si Xbox pun udah mulai, tapi belum um, memuaskan. Udah mulai ada produknya, tapi belum memuaskan. Tapi intinya, hyper connected consumer, semua device-nya terhubung ke internet. Bukan cuma itu. Sekarang gini ya, nggak paling gampang. Terutama kita nih, orang Indonesia yang paling kepoan gitu kan. Sekarang ini, ada gosip apapun, di daerah manapun, kita di Jakarta. Mau ada gosip di Papua, di Aceh, di Ambon, itu hitungannya detik bisa nyampe ke kita. Wah Pak, tapi kan saya nggak baca eh, website detik atau apa. Enggak memang. Tahu nggak dari mana kalau untuk orang-orang kayak kita? Dari TikTok, ya kan? Dari Facebook, dari YouTube. Jadi kan begitu dia-upload, tiba-tiba langsung muncul di timeline kita lihat, wah kita langsung lihat itu ada detik gitu. Orang upload apa sesuatu, kadang-kadang misalnya, ada sesuatu ada satgas COVID ditabok sama orang misalnya. Langsung langsung kita lihat. Mungkin kita forwardnya dalam bentuk apa nih? Kita forwardnya dari websitenya, URL-nya, ke WhatsApp, ke Telegram, anything. Tapi intinya, hitungannya udah detik. Jadi ada berita sesuatu di mana, langsung nyampe ke kita, langsung kita forward lagi. Ya, kalau kita forward ataupun enggak ya. Tapi intinya, berita itu untuk nyampe kita, itu hitungannya udah detik. Oke, sekarang kita lihat. Hal yang kita bisa lakukan di internet. Karena kalau zaman dulu waktu udah ada internet tapi belum sampai di industri 4.0, dulu yang dilakuin di internet itu benar-benar cemen gitu. Cuman mungkin kalau orang yang dia upload software, download software atau apa. Tapi sekarang karena semua orang udah ke internet,
Jadi nggak cuma orang IT nih, semua orang udah ke internet. Yang dilakuin di internet itu hampir apa ya, bisa dibilang 70% dari kegiatan kita sehari-hari itu bergantung pada internet. Bener, emang bener Pak. Contohnya gampang gini aja. Coba matiin wifi-nya di satu rumah, pasti yang teriak semua. Semua orang ya teriak. Kalau zaman dulu nih, yang teriak mungkin cuma nerds-nya, cuma orang yang sering main game atau apapun. Tapi kalau sekarang internet dimatiin, bapaknya teriak, ibunya teriak, anaknya teriak, mungkin ART-nya teriak, semua teriak. Karena apa? Semua hal dilakuin di internet. Bapaknya lagi kerja, dia mau ngupload dokumen atau dia mau apa meeting dengan klien di internet. Kita nih kuliah di internet kan. Ibunya lagi mau belanja di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di anything lewat internet. Anaknya lagi ikut ini belajar jarak jauh kayak gini di internet. Mungkin ART-nya lagi apa? Lagi nelpon saudara di kampung. Internet. Semua sekarang di internet. Oke? Tapi karena semua hal ini dilakukan di internet. Tadinya nih, orang belanja harus ke pasar, harus kemana. Sekarang semuanya lewat internet, semuanya lewat dunia virtual. Pasti dong ada efeknya. Pasti. Karena ada perubahan perilaku, pasti ada efeknya. Ini akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, ini adalah satu statement. Teknologi melahirkan transparansi. Emang benar, Pak? Oh iya. Yang gampang apa? Kalian misalnya sering dengar di internet, ada yang namanya apa sih? Jejak digital. Oh, orang misalnya dia dengan lantangnya dengan kenceng ngomong gitu. Tapi orang-orang lihat jejak digitalnya. Dulu dia ngomongnya B nih atau ngomongnya C atau D atau anything. Orang langsung lihat kan, bohong. Kalau zaman dulu kan enggak. Kalau zaman dulu karena nggak ada recordsnya, nggak ada jejak digitalnya, orang gampang omdo gitu kan, tinggal ngomong A, ngomong B, ngomong C. Kalau misalnya dibilang, Pak, seingat saya Bapak dulu ngomongnya A deh. Enggak, dia gampang ngelesnya. Kalau sekarang kan mau ngeles gimana, nggak usah ngeles lah. Bahkan makanya sekarang itu orang kalau mau omdo dia nggak peduli, dia nggak perlu ngeles gitu. Tapi intinya teknologi akan melahirkan transparansi. Banyak sebenarnya contoh yang lain. Saya kasih satu lagi contoh yang paling enteng, paling ringan. Kalau misalnya waktu itu ini pengalaman pribadi, saya pernah kehilangan duit. Di mana? Di GoPay. Jadi ada orang yang pakai akun GoPay saya. Katakanlah tadi saldo saya 500.000, berkurang jadi 400, berkurang jadi 300. Akhirnya hilang semua. Nah, saya karena kebetulan orang IT, saya tahu pasti ada lognya. Saya langsung telepon ke orang bagian CS-nya. Mbak, ini duit saya kepake orang. Terus ya mungkin CS-nya karena nggak terlalu ngerti masalah IT atau apa. Oh enggak Pak, bla bla. Enggak, udah deh bilang sama database adminnya, tolong lihat lognya. Kalau kalian nggak mau liatin lognya, saya akan jebol itu. Saya akan buka, saya kasih tahu. Udah akhirnya dilihat, dibuka, memang benar. Karena kan di database itu semua ada lognya. Tanggal berapa, jam berapa, user ini ngapain. Nanti dia akan lihat, benar nggak? Karena kan dari historical pembelanjaan saya ketahuan misalnya, saya cuma di daerah mainnya tuh di daerah apa sih, Lebak Bulus, Cipulir. Ntar tiba-tiba ini kok ada di daerah mana nih? Eh, Ragunan misalnya, atau enggak di daerah Gunung Sari. Gampang kan, tinggal lihat, oh ini ada yang nggak biasa. Bapak kesana nggak? Enggak. Atau nggak usah lihat itu deh. Ada yang jauh lebih gampang lagi, yang beyond reasonable doubt. Lihat IP address-nya. Ya kan? Gampang. Tinggal lihat IP address-nya, lihat. Ini punya Bapak bukan? Bukan, coba aja cek di ping aja. Bukan punya saya. Akhirnya memang dibalikin. Gitu. Karena teknologi pasti akan melahirkan transparansi, makanya tugas kita untuk bisa melihat gimana cara kita memanfaatkan teknologi ini. Nah, kita akan melihat ini. Pertama kita mengupas dulu. Bagaimana kita mengalami bahwa yang namanya tadi saya bilang, teknologi itu melahirkan transparansi. Kita akan mengupas bahwa dari zaman dulu itu udah banyak beredar yang namanya apa? Hoax ya bilangnya. Nah, kita akan lihat ini di balik ke belakang, jauh ke belakang. Tahun 1812. Jadi, dulu ada yang namanya Charles Redhaver. Dia bilang ke pemerintah Amerika, saya menemukan sebuah mesin yang bisa menggerakkan dirinya sendiri. Kalau bahasa kerennya adalah perpetual motion
machine kalau zaman dulu. Kalau begitu sekarang bilangnya perpetual motion engine. Tapi begitu Iron Man bilangnya arc reactor. Dia bilang, saya perlu, ini mesin keren banget, canggih kan, ya kan, ya kan, ya kan. Dia minta dana ke pemerintah. Saya minta dana untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Orang Amerikanya nggak mau dong, pemerintahnya. Ya udah coba dikirimlah penilik gitu ya, appraisal. Dia ngeliat, bener nggak sih ini mesin? Begitu mau dilihat, yang punya si Charles bilang, oh jangan dipegang, nanti cepat rusak ini. Nanti rusak kalau kamu pegang. Oke, saya nggak bakal pegang, saya cuma mau neliti. Apa sih ini cara kerjanya gimana? Dia tanya segala macam nggak bisa dijawab. Akhirnya kelihatan mesin itu bekerja karena apa? Pakai tali. Ada yang gerakin talinya di belakang. Ada orang gitu jauh gitu kan, talinya panjang diulur. Tapi ini intinya apa? Namanya perpetual motion engine itu udah lama banget jadi impian orang. Kita akan lihat di sini, itu bahkan 1812 itu udah lama banget. Tapi originnya itu jauh lebih lama lagi. Jauh lebih lama lagi. Ini dimulai di tahun 1129 sebelum Masehi kalau nggak salah. Sorry, 1159 sebelum Masehi. Si Baskara namanya. Jadi zaman dulu udah ada orang memimpikan untuk bisa membuat mesin yang bekerja sendiri, nggak perlu energi. Dia bisa menghasilkan energi untuk menjalankan dirinya sendiri. Makanya namanya perpetual motion engine. Jadi ini bentuknya mungkin masih kuno, tapi seiring berjalannya waktu, orang memimpikan terus. Wah, dia bikin berbagai jenis bentuknya. Ada yang bentuknya turbin kayak gini, pakai air. Ada yang angin kayak gini. Jadi menghembuskan angin, muterin ini supaya bisa jalan. Sama ini panel matahari pakai lampunya mengisi panel matahari sendiri. Tapi intinya pengen menjalankan mesin nggak pakai energi langsung, makanya namanya perpetual gitu kan. Pengen ngejalan dengan segala jenis bentuk dan desainnya. Tapi masalahnya apa? Nanti kalian akan lihat bahwa ini kok orang dari zaman dulu sampai sekarang banyak banget yang terlena dengan hal ini. Di sini kita lihat itu nggak akan, saya ulangin, tidak akan mungkin, titik. Tidak akan mungkin, titik. Karena apa? Ini bertentangan dengan hukum termodinamika yang pertama, yaitu apa? Energi tidak dapat diciptakan. Energi cuma bisa di-convert dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi tidak dapat diciptakan. Mau Tony Stark, Iron Man bilang apapun, mau MIT bilang apapun, nanti kalian akan lihat di MIT itu bahkan arc reactor ada yang mengklaim bisa. Tapi setelah dibaca jurnal ilmiahnya, ternyata dia bilang ini masih konsep. Karena saya pernah berdebat dengan orang di internet. Dia bilang, ini ada jurnalnya dari MIT. MIT loh, MIT itu kan istilahnya kayak universitas paling bergengsi. Tetap aja, begitu dibaca teliti dari jurnal ilmiahnya, tetap diselipkan kata ini masih konsep. Dan saya bilang nggak akan mungkin. Karena apa? Begitu ini mungkin, semua hukum fisika, hukum termodinamika itu harus dirombak. Dan itu kemungkinannya amat sangat kecil sekali. Jadi nanti kita akan lihat bahwa banyak impian yang kayak gini yang melahirkan berbagai jenis penipuan. Hukum termodinamika yang kedua adalah energi akan berkurang. Maksudnya gimana? Tidak akan ada mesin di dunia ini yang efisiensinya 100%. Nggak ada yang energi masuk 100, dia bisa menghasilkan energi 100. Pasti di bawah. Kalau kalian mau tahu, rata-rata mesin yang ada di dunia ini paling tinggi efisiensinya itu 80%. Dan kalau saya ngomongin 80%, itu bukan barang yang sering kita pakai. Itu barang yang teramat sangat mahal. Motor, mobil, itu efisiensinya paling tinggi 60%. Mobil rata-rata 50%. Jadi sisanya jadi apa, Pak? Jadi panas. Makanya motor mesinnya panas, mobil mesinnya panas.
itu adalah energi yang terbuang atau dibuang, tanda kutip, terbuang lah ya. Jadi cuman sisanya, cuman 60% atau 50%-nya yang menjadi tenaga gerak dalam hal ini. Sisanya dibuang dalam bentuk panas. Dan semua jenis mesin di dunia ini seperti itu. Nggak ada yang masuk 100 keluar 100. Bahkan kalau perpetual ini, dia masuk 100, dia bahkan keluarnya nggak 100, lebih dari 100. Karena dia buat menggerakkan dirinya sendiri dan menggerakkan yang lain. Contohnya si arc reactornya si Tony Stark itu di Iron Man kan. Dia bisa muterin dirinya sendiri dan dia bahkan bisa memberikan tenaga buat suitnya si Iron Man yang beratnya minta ampun. Bisa buat apa? Nembakin apalah, ngeluncurin misil lah segala macam. That's just a dream. Itu nggak akan pernah bisa. Nanti kita akan lihat. Ini berulang karena ini impian orang dan entah kenapa banyak yang selalu berusaha bilang ini bisa, ini bisa, ini bisa. Bahkan orang MIT pun ngomong gitu. Ini adalah prinsip dasar. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang berulang-ulang, ini nggak bisa titik, ini nggak bisa titik. Karena nanti kalian akan lihat di internet, itu banyak banget orang yang memimpikan hal tersebut. Sama aja kayak memimpikan pasangan yang sempurna, memimpikan kendaraan yang sempurna, memimpikan kerjaan yang sempurna. Keep dreaming, gitu. Oke, itu tadi untuk perpetual motion machine. Yang berikutnya apa? Ini yang baru yang pertama ya. Yang berikutnya adalah Piltdown Man. Oke, jadi kalau kalian dulu mungkin pernah belajar di biologi, ada yang namanya missing link. Maksudnya missing link itu apa sih? Missing link. Jadi dulu ada orang-orang yang aneh entah kenapa berpikir bahwa manusia itu dari monyet. Dan dia selalu berusaha mencari cara untuk membenarkan pernyataan itu. Jadi muncullah akhirnya missing link ini tahun berapa? 100 tahun dari yang tadi, 1912. 1912 Charles Dawson, entah karena apa, dia menipu dunia. Dia dapat fosil, cuman setengah rahang ke atas ini. Setengah rahangnya itu adalah orang manusia purba zaman dulu. Tapi rahang ke bawahnya nggak ada. Rahang ke bawahnya nggak ketemu. Rahang ke bawahnya hilang atau apalah ya. Akhirnya dia ambillah rahang orangutan, diteplokin. Akhirnya dunia sempat dibuat heboh. Wah, ini adalah missing link. Ini adalah teori evolusi itu benar. Dan itu dunia dibohongin sampai 41 tahun. Baru tahun 1953 orang mulai nanya, "Bro, kok cuman lo doang yang nemuin? Kok di tempat lain nggak? Di India, di Mesir, di mana, di Indonesia, di mana, Australia, kok kita nggak pernah ketemu? Kenapa cuman kamu doang yang temu?" Akhirnya kebetulan waktu itu Charles Dawson-nya udah meninggal. Tapi akhirnya dibilang ini fake, ini bohong. Coba, kalau nggak ada internet, saya nggak bisa akses informasi ini. Saya nggak bisa kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah kebohongan yang menjijikan gitu. Kenapa? Saya ingat zaman saya sekolah, saya dijejelin sama hal ini. Kita dari monyet. Jadi waktu itu, zaman SD atau SMP saya belum se-religius sekarang. Tapi waktu itu saya ngomong dengan guru biologinya, saya bilang nggak gampang aja. Karena guru biologinya bilang, oh kita dari monyet, oke. Terus saya bilang, Bu, kalau di agama saya bilangnya enggak, kita nggak dari monyet. Terus gimana? Dianya diam, tapi dia tetap berusaha mempertahankan dari sisi biologi. Saya bilang, oke Bu, kalau gitu nggak apa-apa. Saya akan meninggalkan dari agama saya akan ikutin yang punya ibu. Gimana? Saya akan ikutin 100%. Jadi saya anggap agama saya salah. Biologi yang benar. Gimana Bu? Dia kaget, karena dia, wah kayaknya tanggung jawabnya terlalu berat gitu ya. Terus saya bilang kan, jadi yang mana Bu yang benar? Karena bagi saya cuma ada, kalau nggak 1, 0. Kebenaran itu kalau nggak 1 ya 0. Kalau nggak benar ya salah, udah gitu. Nggak ada yang gray area di tengah-tengah. Akhirnya dia berusaha menengahi dengan mengatakan, oh ini ada beda antara agama dengan sains. Dan itu adalah satu hal yang paling fatal, karena kebenaran itu nggak pernah ada bedanya. Mau dimanapun juga, kebenaran itu tetap benar. Yang salah tetap salah gitu. Nah, dan ini membuktikan yang saya bilang, bahwa memang perlu waktu puluhan tahun, bahkan sampai tahun 70-80 yang saya bilang tadi, saya masih SD ya.
Orang tetap entah kenapa masih berusaha percaya kita tuh dari monyet. Entah dari mana gitu bodohnya. Emang pengen banget gitu kali ya dari monyet. Tapi intinya ini termasuk salah satu hoax terbesar, dan ini kita bisa akses karena apa? Karena teknologi. Karena saya bisa akses internet, saya bisa lihat di YouTube, saya bisa lihat dokumen di mana-mana di seluruh dunia. Oke, Phil Dunman. Yang berikutnya kita akan lihat apa? Ini yang mungkin agak menyedihkan ya, sekaligus mencengangkan juga ya. Ini tahun 1869, ini apa? Ada gambar raksasa kan, namanya Cardiff Giant. Jadi ini pun sebenarnya ceritanya kenapa saya bilang menyedihkan. Jadi ada orang namanya Christopher Hall, dia ateis. Dia berdebat dengan seorang pendeta. Pendetanya kan bilang di Genesis dulu pernah ada manusia dulu raksasa bla 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 gitu. Dia karena ateis, dia sebel banget gitu sama orang yang beragama. Dia pengen gimana caranya supaya gue bisa membungkam nih orang yang beragama. Dia bikinlah patung dari gypsum seolah-olah itu adalah jasad atau jenazah dari raksasa zaman dulu. Dia buatlah seperti itu. Akhirnya apa? Ngetop. Sempat ngetop. Ya namanya juga tahun 1869 ya, belum ada kan, belum ada internet ya. Sempatlah ngetop di mana-mana. Tapi yang kocaknya bukan itu. Waktu itu udah ada orang lain. Yang kalau kalian pernah dengar yang namanya P.T. Barnum, itu adalah seorang businessman yang punya sirkus gede banget di mana-mana. Dia udah tahu itu palsu. Terus dia bilang ke Chris Hall, gue tahu nih punya lu palsu. Sini gue beli deh. Itu ada di situ tulisannya kan $150,000. Gue beli. Nggak mau. Akhirnya apa? Si P.T. Barnum bikin satu lagi. Jadi ada 2 Cardiff Giant. Dia bikin satu lagi dan dia ngomong ke seluruh dunia, itu yang punya si Hall itu bohongan. Ini yang punya gue yang beneran. Akhirnya orang kaget kan, ketipu sama yang punya si Hall. Tetap dong dia percaya ngelihat yang punya si P.T. Barnum. Ini yang punya P.T. Barnum beneran. Yang punya si Christopher Hall yang asli itu cuma 2 bulan. Akhirnya si Hallnya itu karena kaget, dia tadinya cuma mau main-main, kok seluruh dunia percaya. Akhirnya dia ngaku, oh ini enggak, ini mainan. Si P.T. Barnumnya bilang, oke, yang punya dia palsu nih, ini punya saya yang asli. Orang tetap digituin percaya. Sampai akhirnya gimana? Ya namanya gypsum tuh kan lebih lemah dari semen ya. Akhirnya begitu udah bocel-bocel kebuka, lihat tuh kok nggak ada tulang, nggak ada apanya. Ini bohongan. Gitu. Tapi di sini yang bikin saya takjub itu bukan masalah orang bohong, oke lah ya, namanya maling, namanya kriminal, they do what they do gitu ya. Cuman masalah yang saya bingung, udah dibilang bahwa ini bohongan, orang masih tetap percaya. Kita akan lihat nanti di kasus berikutnya yang lebih ajaib lagi dari itu. Oke? Nah, berikutnya ini ada satu yang ini apa ya? Saya bilang agak aneh karena saya orang Asia. Saya nggak pernah ngerti prank itu kenapa orang ngeprank. Saya nggak pernah ngerti. Dan itu prank itu adalah dari barat kan, dari budaya orang barat. Ini kalian lihat ini dulu supaya kalian bisa tahu kenapa saya bingung dengan orang barat yang doyan banget ngeprank. Ini adalah apa? Ini yang ngeprank bukan 1 orang, bukan 2, bukan 3. Ini 1 stasiun yang namanya BBC. Sampai sekarang masih ada. 1 stasiun ini berniat ngeprank ke seluruh dunia. Bilang apa? Bahwa spaghetti itu tumbuh di pohon. Ini pohonnya, kelihatan kan? Wah, itu ada spagettinya. Ini lagi dipanen sama si ibu-ibu ini. Terus bla bla bla, dibilang, oh ini spagettinya panen tahun ini bagus loh. Ini kita buatnya yang apa? Pokoknya buat spagettinya panjang-panjang, jangan sampai kepotong bla 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 gitu ya. Tapi saya tuh, ya itu saya bilang karena bagi orang mungkin orang bilang, itu biasa aja buat fun. Saya nggak ngerti gitu. Apa funnya? Buat apa? Niat banget gitu. Ngeprank ini bukan 1 orang, bukan 2 orang loh. 1 stasiun semua. Ini kan ada, kalau kalian dengar, ini suaranya suara pembaca berita, suara terkenal, orang terkenal. Niat banget dia bikinnya. Sampai ini kan pasti melibatkan kameramen. Ini ada ibu-ibunya, ada berapa orang coba? 4 orang apa berapa orang?
Itu terus nanti dibuat sampai ada, dikasih lihat nih ntar pas dimakannya kayak gimana, ada chefnya, ada apanya, niat banget gitu loh. Buat apa? Ya kan? Buat apa gitu? As if kayak cuman pengen nipu seluruh dunia, bilang, lu ketipu kan? Nah, rasain. Nih loh, tuh ada chefnya, ada apa ya, niat banget gitu buatnya. Tuh. Sebagai saya yang orang Asia, saya nggak habis pikir nih, otaknya di mana gitu orang-orang Barat ini ngeprank ini buat apa? Nggak ngerti saya. Karena kalau dari segi orang melakukan sesuatu, motivasinya apa sih? Finansial, duit misalnya. Apa untungnya? Nggak ada duitnya. Dia nggak jualan spaghetti juga. Mungkin untungnya dari segi lain, bahwa menunjukkan bahwa orang kulit putih lebih pintar, lebih apa, jadi bisa membodoh-bodohin orang Asia atau orang kulit yang lain gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak habis pikir gitu. Apa gitu sih niatnya? Cuman anyway, ini tuh sebenarnya nggak cuma zaman dulu. Di zaman sekarang pun tetap masih ada. Nanti kita akan lihat. Tapi yang berikutnya kita lihat dulu yang agak-agak gore ya, agak-agak mengerikan. Saya mungkin nggak, ini ada videonya cuman nggak terlalu. Ini tentang autopsi alien. Ini dari tahun berapa ya? 8 1947. 1947. Ini dulu ramai banget di tahun 80-an. Cuman masalahnya satu. Ini kelihatannya sampai sekarang, sampai detik ini masih diperdebatkan ini benar atau salah. Bagi saya gampang mau ngeliat benar atau salahnya. Kalian lihat di sini. Oke. Ini alien. Lukanya yang paling parah di mana? Di kaki. Alien datang ke sini naik apa? Naik pesawat. Pesawatnya jatuh. Pesawat jatuh, luka seperti ini nggak konsisten. Waktu pesawat jatuh, asumsi dia nggak mungkin jungkir balik dong. Dia berdiri atau dia duduk. Waktu dia duduk, dia terpental, jatuh ke bawah. Yang paling umum, yang paling logis, lukanya di mana? Kepala, pundak, atau sikut mungkin ya. Tapi intinya, ini nggak masuk akal banget. Luka cuma di kaki, di paha pula. Tempat lain nggak ada. Itu bagi saya, itu yang paling gampang, itu aja. Logiknya gitu aja. Luka cuma di sini doang. Itu dia pesawat, bayangin. Alien udah terbang mungkin berapa triliun juta kilometer gitu ya, jatuh di bumi dengan kecepatan yang kita sendiri nggak bisa bayangin seperti apa. Lukanya parah memang, tapi di kaki doang gitu. Tangan enggak, kepala enggak. Aneh gitu loh. Oh mungkin dia terlempar. Betul. Kalau misalnya UFO pesawatnya kabriolet gitu ya, nggak pakai atap, mungkin benar dia terlempar, kenanya kaki duluan atau gimana. Tapi saya nggak yakin kalau pesawat itu nggak ada atapnya. Apalagi mengarungi angkasa dari jauh-jauh banget gitu ya, dari bahkan di luar solar system kita atau gimana. Still tetap tahun 47 ini sampai sekarang masih ada yang percaya, masih ngeyel, masih ngotot ini bener. Saya nggak habis pikir. Tapi kita melihat ini ada gitu. Oke? Yang berikutnya apa? Yang berikutnya ini ada hubungannya juga dengan alien. Ini sama dengan alien. Sampai detik ini masih ada orang yang berusaha percaya. Jadi ini adalah ladang jagung atau ladang gandum atau apapun itu, dipotongnya tuh sempurna banget, bulat, bunder gini ya. Ini banyak orang yang bilang, oh ini kerjaan alien. Oh ini lihat dong, nggak mungkin orang bisa bikin kayak gini, bla 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 gitu. Bagi saya sih bodoh-bodohan aja ya, yang gampang. Yang gampang terlepas dari masalah teknis, bagi saya cuma satu, gini aja. Jadi kamu mau bilang alien travel jutaan miliar triliun kilometer ke sini cuman buat motong rumput. That's it. Itu aja. Just answer the question. Jadi alien datang ke sini cuman buat motong rumput. Oh enggak, dia nyampain pesan. Oke, pesannya apa? Kenapa harus motong rumput? Obviously teknologi dia jauh lebih canggih dari kita. Dia tinggal intercept di internet kita, ataupun oke lah tinggal kirim merpati pos, tinggal kirim surat kalau emang dia mau berinteraksi sama kita. Gampang, itu aja. Saya nggak perlu ngebahas masalah teknis, masalah ini apa, ini apa, ini apa. Tapi this hoax sampai sekarang masih aja ada orang yang insist. Oke, berikutnya.
kita ngelihat ini yang saya bilang tadi agak-agak ajaib. Kenapa? Tahun 80-an saya ngalamin ini foto berseliweran. Dulu belum ada internet ya, masih dalam bentuk foto. Oke, jadi dulu diancam, wah harus disebarkan ke orang lain, kalau enggak kamu akan sial 7 turunan. Dulu zaman tuh kayak gitu tahun 80-an, tahun 90-an. Begitu ada internet, foto yang sama berseliweran di mana? Di email. Tetap dengan ancaman yang sama. Oh, ini nggak boleh dibiarin, harus di forward ke orang lain sebanyak mungkin, bla 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 bla. Yang ajaibnya apa? Ini foto dibuat oleh siapa? Francis sama Alice Wright. Udah cukup lama, tahun 1817. Makanya fotonya masih hitam putih ya. 1817 dia buat dan mulai ngetop ke seluruh dunia tahun berapa? Tahun 1820. Di tahun 1820 itu mereka kaget. Tadinya apa? Karena intinya apa awalnya? Tanda kutip ya. Ini saya bilang orang barat suka nggak beres otaknya. Pengen ngeprank. Begitu akhirnya seluruh dunia heboh, namanya anak kecil. Francis sama Alice ini masih kecil. Umurnya masih 7 tahun sama 3 tahun. Ya namanya anak kecil. Saya bisa ngerti kalau anak kecil ya. Dia takut dimarahin ibunya, takut dimarahin seluruh dunia. Akhirnya dia nggak mau ngaku. Cuman dia udah panik gitu. Seluruh dunia percaya. Sampai akhirnya Sir Arthur Conan Doyle yang buat tokoh Sherlock Holmes itu pun percaya. Ya itu biarin lah, orang walaupun mungkin orang bisa memuji dia masalah Sherlock Holmes-nya, tapi saya pikir dia orangnya nggak punya otak juga gitu loh. Karena apa? Si Francis sama Elsie akhirnya ngaku bilang this is fake. Tapi Arthur Conan Doyle-nya nggak mau terima. Dia bilang enggak, ini beneran. Dan seluruh dunia waktu itu pun bingung, bener nggak ya, bener ya. Sampai akhirnya terbagi dua kubu. Ada yang terima, ada yang percaya, ada yang enggak. Ini yang buat udah ngaku yang buat. Jadi ini bukan benda yang nggak diketahuin siapa yang buat. Ini enggak. Seluruh dunia setuju yang buat itu Francis sama Elsie. Dan yang buat dua orang ini udah ngaku. Tetep nggak dipercaya. Kadang-kadang aneh kan manusia itu. Tetep nggak dipercaya, yang buat udah ngaku. Oke, tadi yang saya bilang, oh itu kan zaman dulu Pak, zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu-gituan, ya kan? Oke, kita lihat yang zaman sekarang. Ini siapa yang buat? Google. Self-driving bike. Dan saya waktu itu, saya ingat banget, saya sempat di forward video ini. Saya sempat di forward sampai orang bilang, wah gitu kan, wah heboh, lihat dong ini tuh. Itu sampai orang Google-nya ngomong, terus ntar ada apa? Ada orang dari pemerintahan yang ngomong bla 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 gitu. Nih, niat banget gitu, detailnya mau ngebohongnya. Waduh. Ya kan? Jadi ini di sini karena teknologi kita udah bisa tahu. Ini di apa? Di Putih Mayor Amsterdam yang ngomong. Tapi di sini karena ada internet, karena ada teknologi, saya bisa bilang ke kalian bahwa ini bohong. Saya bisa menyampaikan itu sebelum kalian melihat ini, atau mungkin kalian sudah pernah lihat. Tapi intinya ini yang bilang siapa? Google. Mungkin kalian kan karena waktu itu saya ingat saya didebat sama orang. Wah, saya bilang ini bohong. Oh enggak dong, masa sih Google kayak gitu? Masa sih Google segitunya bla 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 gitu kan. Saya bilang, ya itu orang barat tuh suka nggak beres otaknya kalau masalah prank. Nah, emang kita mungkin nggak bakal pernah tahu apa niat dia bikin kayak gini. Walaupun mungkin cuma lucu-lucuan doang. Sekarang ini cuma lucu-lucuan, kalau sampai akhirnya dipercaya orang gimana? Walaupun ini akhirnya dibilang nih, April Mop. Tapi video yang saya terima itu nggak ada ininya, di-cut. Ininya nggak ada. Sampai akhirnya orang percaya dengan hal itu. Dan Google, kalau kalian lihat di internet, dia ngelakuin ini nggak cuma sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, nggak 4 kali. Banyak banget listnya dia ngelakuin. Kalau
teori saya yang gampang. Buat apa sih? Kalau emang cuma buat fun, orang mungkin sekali 2 kali. Ini kayaknya dia pengen bilang, oke kalau cuma film di Hollywood, itu mungkin efeknya kurang. Karena kan orang tetap lihat bahwa itu film. Dan kurang bisa mendistorsikan pikiran orang. Tapi ini kayaknya lagi test case si Google itu, gue bisa nggak sih membolak-balik persepsinya orang dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi kenapa saya nggak pernah setuju sama yang namanya prank? Karena prank itu gampang banget disalahgunakan. Sama kayak apa? Em, social experiment. Sering banget kan kayak gitu. Bahkan udah banyak kasusnya social experiment berakhir dengan buruk. Akhirnya ditembak sama polisi beneran atau gimana. Karena bagi saya social experiment tuh bahaya. Bahayanya apa? Saya bisa aja dong apa datang ke bank gitu bawa pistol, bawa senjata, bawa apa, niat mau ngerampok, tapi begitu ketangkap saya bilang enggak Pak, saya cuma social experiment gitu. Apaan kan? It doesn't work that way. Atau mungkin salah saya celingukan di rumah orang kaya, begitu ketangkap enggak Pak, saya cuma social experiment. Ya nggak bisa kan? It doesn't work that way. Nggak bisa kayak gitu. Sama kayak Google nanti misalnya bilang, oh ini ngapain, apa alasannya? Oh enggak, ini cuma prank, we just want to have fun. Apa? Funnya di mana bahwa kalian berusaha mentwisted pikiran orang. Gitu. Oke? Itu yang kita lihat bahwa nggak cuman dari zaman dulu, zaman sekarang pun juga ada. Ini adalah versi lain dari apa? Dari peri tadi. Jadi tetap dong ada orang yang nggak beres otaknya, dia bilang, kita udah ketemu, saya udah ketemu jasad peri ini, tapi dia kasih ada police evidence di belakang. Ini udah ditelaah oleh ilmuwan, oleh apa, oleh apa, oleh apa. Dan ini orang apa? Pemerintah bertindak lebih cepat karena apa? Dia mengklaim udah ada police evidence-nya, udah ada ilmuwan yang apa. Akhirnya dia nyerah, oh enggak, dia bilang, oh ini bohongan kan. Tapi keajaiban bukan berhenti di situ. Barang itu akhirnya dilelang. Karena udah sempat terkenal, masuk berita, dilelang. Barang itu dilelang di eBay. Laku. Tahu nggak apa? Yang beli tetap yakin bahwa itu beneran. Can you imagine? Yang beli tetap ngaku. Ini yang jual udah bilang, ini bohongan. Tetap dong. Jadi, itulah efek-efek dari internet. Banyak hal-hal yang tanda kutip ya, yang ajaib gitu yang terjadi. Ajaib itu bukan masalah, oh ada orang jual peri gitu. Enggak. Ajaibnya itu adalah, udah dibilang ini bohongan, tetap orang ada yang bilang itu beneran. Itulah keajaibannya. Oke, sama dengan keajaiban kayak flat earth gitu ya. Saya nggak mau ngebahas itu panjang lebar karena nanti jadinya polemik. Karena intinya apa? Orang yang percaya dengan flat earth itu juga ngototnya minta ampun, dan saya nggak mau menghabiskan waktu. Saya cuma mikirnya gini aja deh yang gampang. Tata surya kita, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto. Jadi dari 9, kalau Pluto ikut, satu doang gitu yang datar ya, yang lainnya bulat semua gitu. Come on, aneh aja gitu. Ya saya mikirnya sih yang simpel aja gitu. Nggak usah mikir, oh di NASA, NASA ngapain, kayak NASA jahat. Saya juga nggak pernah mikir bahwa orang Barat itu baik atau NASA itu baik. Enggak, cuman intinya kalau yang benar ya benar, yang salah ya salah. Gitu aja sih. Oke, berikutnya. Ini yang sebenarnya nggak kalah menyedihkan yang tadi saya bilang. Karena apa? Orang selalu memimpikan masalah perpetual motion engine, memimpikan masalah arc reactor, sehingga apa? Ini pernah terjadi penipuan di era Presiden SBY. Ada orang yang bilang blue energy itu bisa. Oh ini saya udah menemukan mesinnya bahwa itu bisa terjadi. Karena apa? Sejak 1812 orang memang udah banyak yang melakukan hal itu. Tapi kenapa? Kenapa? Kenapa tahun 2008 ini, kenapa tetap orang bisa tertipu? Kenapa? Karena ini. Karena kita dibombardir bahwa itu mungkin, itu mungkin, itu mungkin. Jadi nggak perlu rendah diri atau sedih kalau ternyata kalian tertipu. Kenapa? Orang MIT pun juga entah tertipu atau menipu dirinya sendiri, mengatakan, oh ya ini bisa. Padahal sebenarnya akhirnya dia ngaku sendiri bahwa itu konsep. Sama seperti ini. Chest piece-nya si Tony Stark. Karena kita dibombardir bahwa oh kayaknya bisa ya, oh kayaknya bisa ya, oh kayaknya bisa ya.
Mulai dari Iron Man 1, 2, 3, dari Avenger apa, Endgame, apalah segala macam. As if that it's possible gitu. Padahal sebenarnya yang namanya hukum termodinamika nggak bisa dibantah sama dengan apa? Hukum gravitasi. Oh Pak, tapi kan pesawat bisa terbang. Tetap ada hukum gravitasi berpengaruh. Emang nggak pernah lihat pesawat jatuh? Jadi pesawat itu bisa terbang karena apa? Dia punya energi ke bawah yang lebih tinggi daripada energi gravitasi yang menarik dia. Jadi dia bisa mendorong dari bawah ke atas lebih besar daripada energi gravitasi yang menarik dia ke bawah. Tapi begitu misalnya mesinnya mati atau apa, tetap aja turunnya ke bawah, jatuh gitu kan. Sama. Tapi kenapa? Makanya kita kan nggak bisa bilang, wah nih stafnya presiden bodohnya minta ampun. Karena apa? Kita dibombardir sama orang barat ini. Akhirnya jadi bodoh kan. Yang kayak tadi intinya kayak si Google itu. Kenapa sih dia membombardir kita? Supaya kita gampang ditipu gitu. Oh ini bisa, ini bisa. Karena logikanya saya yakin gitu. Zaman stafnya Presiden SBY itu nggak mungkin bodoh semua. Bahkan pinter semua saya yakin. Kok bisa gitu dibodohin sama penipuan Blue Energy? Karena hal-hal kayak gini. Karena tiap saat ya asumsi mungkin dia nggak nonton film Iron Man tapi dia lihat di tempat lain. Karena itu banyak banget orang yang mimpi masalah perpetual motion engine ini. Bahkan kalau kalian lihat di YouTube, itu banyak banget yang nipu. Wah, ini bisa jalan. Padahal sebenarnya itu pakai baterai. Itu banyak banget di internet. Oke, sekarang kita akan melihat yang eh, gimana cara kita ngadepin. Sekarang kita udah tahu, di internet itu banyak hal yang bagus, banyak hal yang jelek, banyak anything. Tapi kita harus ingat dulu satu hal. Di internet, saking banyaknya informasi, itu ada yang namanya information overload. Maksudnya apa? Internet tuh anggap kayak fire hydrant. Fire hydrant tuh bisa mengeluarkan air dengan tekanan tinggi banget. Kalau kita mau nyari informasi di internet, kita nggak punya skillnya, itu kayak kita minum dari fire hydrant. Jadi, kalau kalian pengen tahu tekanan di fire hydrant segede apa, itu kalian nganga di depannya, rahang kalian pasti putus. Bukan patah ya. Tekanannya tuh gede banget, tinggi banget. Itu kayak berusaha minum dari fire hydrant. Jadi, information overload itu pasti akan terjadi kalau kita tidak memilah. Begitu kita pengen nyari anything di internet, kita mau nyari informasi, kita pasti akan drowning, kita akan tenggelam dengan segala jenis informasi. Efeknya apa? Itu tadi, efeknya yang paling gampang, orang anti vaksin, orang yang flat earth, itu karena dia nyari informasi dapatnya salah. Dia dapat di tempat yang salah. Di tempat yang salah dicekokin terus. Wah ini datar kok, ini datar kok. Oh, vaksin tuh jelek kok, bla bla bla. Tetap akhirnya yang diterima itu terus sampai akhirnya dia tenggelam. Karena apa? Banyak contoh kasus ibu-ibu yang anti vaksin, anaknya akhirnya meninggal. Padahal anaknya nggak salah apa-apa. Gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menyikapi hal ini supaya kita nggak information overload. Jadi kita bayangin kita harus punya mental image. Tadi kan fire hydrant, airnya pasti banyak banget. Jangan sampai kita kelelap kayak gini. Kita harus bisa daripada kita takut lari, kita harus bisa ngapain? Surfing. Kita surfing dengan ombak yang segitu gede, informasi yang segitu banyak. Kita harus surfing. Tahu nggak kalian? Makanya kenapa waktu kita berselancar di internet, kita dibilangnya surfing the web. Itu adalah harapan dari orang-orang semua bahwa kalian jangan sampai kelelep di internet. You have to surf the web. Harus surfing. Jangan sampai kelelep. Jangan sampai kena information overload. Oke? Begitu kita udah bisa, kita udah lihat, kita tadi udah apa sih? Hyper connected. Kita sudah menghindari information overload. Kalau kita udah bisa, kita akan mengalami apa nih? Yang namanya shifting dari behavior dan shifting dari expectancy. Masa sih Pak, saya nggak ngalamin apa-apa? Ini buktinya. Sorry, buktinya nanti sesudah ini. Kita akan lihat. Tapi intinya yang pertama, yang tadi saya bilang apa?
Kalau zaman dulu HP, ini baru contoh aja itu ya. HP itu nggak sering dipegang, bahkan nggak sering di ini. Kalau HP salah naruh nggak masalah, ntar toh ketemu. Sekarang coba kalian sembunyiin HP teman kalian, teriaknya kayak orang mau dipenggal lehernya. Kenapa? Mungkin dia, waduh gue tadi belum bayar nih di Tokopedia, waduh ada apa. Karena banyak hal penting yang bisa kita lakuin di internet. Tadi ingat kan? Nah, sekarang faktor utama dari penyebab pergeseran preferensi itu apa sih? Pertama, efek psikologis dari Maslow Hierarchy of Needs. Kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Yang kedua apa? Proses difusi dari inovasi. Jadi kita udah lihat ada inovasi dan kita sudah mengadaptasi diri dengan inovasi tersebut. Contoh yang tadi yang saya bilang apa? HP. HP sekarang dipegang terus-terusan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Bahkan dompet bisa ketinggalan, HP jangan ketinggalan. Karena apa? Kalau dulu dompet nggak boleh ketinggalan karena ada kartu ATM, kartu kredit segala macam. Sekarang HP, karena apa? Kita bisa transaksi lewat HP semua kan, bahkan nggak perlu dompet. Makanya orang ketinggalan dompet nggak masalah, tapi jangan sampai ketinggalan HP. Itu adalah proses difusi kita dari informasi. Kita udah melihat bahwa apa yang kita bisa lakukan di internet itu banyak banget. Kita mengadjust diri kita supaya jangan ketinggalan HP. Dompet boleh, ketinggalan HP jangan. Yang ketiga, changes in engagement. Maksudnya gimana? Changes in engagement ini berarti kalau zaman dulu perusahaan itu menahan customer, maksudnya supaya jangan kabur, itu dengan cara apa? Wah, dibaik-baikin kan, mungkin kadang-kadang dikasih diskon, tapi nggak sering, karena zaman dulu tuh kayaknya masih jarang masalah diskon. Tapi intinya dibaik-baikin, diapain ya itu kan. Tapi kalau sekarang itu udah nggak cukup, karena apa? Semua orang udah ngelakuin hal itu. Jadi kalaupun kita pelaku bisnis, itu nggak beda gitu sama yang lain. Jadi dilihat dari sisi konsumen itu nggak bakal diingat gitu. Yang diingat tuh siapa? Yang diingat tuh orang yang harus melakukan sesuatu yang lebih. Jadi misalnya mungkin pas ulang tahun dia nyelamatin, atau pas apa dia bilang, Bapak ini lagi pergi ke sini ya, ini ada penawaran menarik. Itulah nanti perlunya big data, itulah nanti perlunya AI yang kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Yang keempat, purchasing behavior. Ini sebenarnya nggak perlu dibahas. Karena apa? Karena adanya pandemi. Kita sekarang udah berubah behaviornya. Kita jadi terpaksa di rumah, jadinya kita belanja lewat online. Oke, sekarang kita akan bahas yang masalah si Maslow ini dulu. Apa sih hierarki Maslow Hierarchy of Needs itu? Karena kalau sebelumnya kalian mungkin misalnya pernah belajar di masalah psikologi atau apa, kita udah tahu. Tapi saya akan menjelaskan ini secara sekilas saja dulu ya. Jadi kita bahas yang paling gampang dari mana nih? Dari yang paling bawah lah, paling bawah. Physiological needs. Sandang, pangan, papan. Semua orang perlu dong makan, semua orang perlu rumah, semua orang perlu baju. Gampang itu kan? Bahkan semua orang nanti akhirnya perlu menikah, perlu punya pasangan atau bla bla bla. Tapi fisik, kebutuhan fisik. Itu paling dasar, paling bawah. Yang kedua apa? Safety. Keamanan. Dia perlu. Jadi walaupun kalian punya makan, minum, sandang, pangan, papan, tapi kalau kalian tinggal di daerah yang perang terus, orang tembak-tembakan, tiap hari kalian deg-degan, nggak aman, pasti kalian nggak tahan. Safety, ya kan? Safety itu masalah, itu bisa masalah keselamatan, kesehatan. Kalian punya duit banyak, punya rumah bagus, makanan cukup, sandang pangan papan semua oke, tapi kalian tinggal di samping reaktor nuklir yang tahun kemarin pernah bocor. Ngeri dong ya kan? Safety needs, nggak ada safety-nya. Walaupun kalian punya semua fisiologis, kebutuhan fisik, tetap pasti nggak bakal tahan. Melangkah ke yang berikutnya, love and belonging. Kita perlu pertemanan, kita perlu intimacy, kita perlu keluarga, perlu sense of connection. Jadi kita perlu berinteraksi dengan manusia lain, orang lain. Mungkin nggak manusia, kadang-kadang ada orang yang introvert, dia mungkin perlu binatang piaraan, perlu kucing, perlu anjing, perlu ikan, anything. Tapi perlu ada connection, nggak mesti harus manusia, tapi ada connection, ada something gitu loh. Yang berikutnya, esteem atau dihormati, ada suatu status, recognition, punya kekuatan untuk misalnya ada orang yang mau ngerampok atau apa, punya kekuatan untuk membela diri, punya freedom atau apa yang namanya, eh
Freedom itu apa sih? Kebebasan. Kebebasan. Jadi anggaplah kalian misalnya budaknya raja. Makan cukup, minum cukup, semua cukup, pakaian dikasih. Safety iyalah, samping raja siapa yang bakal bunuh kalian, ya kan? Kalian bisa bergaul, bisa ngobrol dengan budak-budak yang lain, tapi kalian budak tetap. Nggak ada freedom. Pasti nggak tahan. Oke? Ya itu contoh yang paling simpel gitu ya. Nah, keempat ini itu ada batas mentoknya. Maksudnya gimana? Kalau udah dipenuhin, orang nggak akan minta lebih. Contoh, kita mulai dari bawah. Makan. Makan kalau misalnya lagi lapar banget. Waduh, lapar banget. Begitu dikasih piring, udah kenyang. Piring kedua, udah mulai nggak seenak piring pertama dong, ya kan? Waduh, udah kenyang bro. Tapi nggak apa-apa deh lagi. Oke, piring kedua. Piring ketiga. Aduh, udah, enggak. Tapi kalau dipaksa, makan terus. Piring keempat, kelima, muntah pasti. Ada batas mentoknya. Kebutuhan fisik. Nah, pakaian juga gitu. Badan cuma satu. Anggaplah kalian punya duit banyak, punya duit 1 triliun. Mau beli 100 pakaian, emang mau dipakai semua? Nggak mungkin. Panas kan, walaupun kalian tinggal di Siberia deh, tetap aja repot. Nggak mungkin, ada batas mentoknya. Kalau misalnya nih yang lagi namanya kuliah gitu ya, mungkin misalnya punya pacar. Pas satu masih oke. Oh, coba punya pacar 50 gitu. Satu masih oke. Pas begitu lagi jalan sama yang satu, tiba-tiba yang dua nelpon, yang tiga yang nelpon, yang keempat WA, yang kelima telegram, yang keenam ngirim email. Wah, malah jadi pusing. Jadi ada mentoknya. Kebutuhan safety. Kebutuhan safety maksudnya gimana? Kita sekarang ngomong kebutuhan safety yang paling gampang apa sih? Bodyguard. Wow, kalian kaya banget dong, punya duit misalnya 1 triliun, pasti pakai kemana-mana bodyguard. Tapi itu ada mentoknya. Karena banyak kita lihat orang di Hollywood pun banyak yang sebenarnya nggak suka, cuman karena harus saja. Bayangin misalnya, mungkin kalian kalau cuma punya 1 bodyguard, oke. Dua, ya udahlah. Tiga, empat. Bayangin saking kayaknya kalian harus punya bodyguard 100 misalnya. Mau ke WC ditemenin bodyguard, mau makan ditemenin, mau tidur pun ditemenin, lagi nangis pun ditemenin. Pasti akan ada mentoknya sampai kalian jadi nggak suka. Love and belonging sama. Love and belonging yang paling gampang apa sih contohnya? Ini kan kita lagi pengen sense of connection kan. Bayangin kalau sebaliknya yang terjadi. Grup musik, orang terkenal, semua orang kenal. Kalian jalan langsung disapa semua orang. Baru jalan satu langkah, udah disalamin semua orang. Sampai akhirnya kalian nggak bisa jalan. Nggak enak juga pasti kan? Loh kok tahu pak? Ya lihat aja itu kata-kata dari para selebritis. Semuanya pada nggak senang tuh. Ya mungkin sekali iya, tapi pas lagi cuman mau jalan beli aqua, beli minum, beli kopi, di-stopin orang, disalamin orang, pastilah lama-lama jadi rese gitu loh, jadi sebel. Oke? Freedom atau apa? Sama semua. Contoh yang paling gampang. Kalau kok bisa sih, Pak? Kalau freedom emang bisa kelebihan? Bisa. Ini saya kasih ada satu contoh yang sangat sangat mengejutkan ya. Kalau untuk masalah eh, freedom, sebentar. Jadi kok tadi ini suaranya tiba-tiba jadi ini ada yang izin live. Oke. Ya, sebentar ya. Oke, tadi em, apa nih? Sampai di mana kita? Oh, sampai di freedom. Kalian tahu nggak? Ada suatu ruangan yang benar-benar kedap suara. Kedap suara. Jadi intinya, kalian bisa berbuat apa aja di situ. Sebentar. Kok tadi suaranya hilang ya? Oke. Kalian bisa berbuat apa aja di situ. Kalian nggak bisa dengar apa-apa. Tapi di ruangan seperti itu,
di mana kalian punya unlimited freedom, bahkan kalian nggak dengerin suara apapun dari luar, orang bisa jadi gila. Karena apa? Karena banyak suara orang bisa jadi gila, nggak ada suara orang pun bisa jadi gila. Karena benar-benar void, void itu benar-benar blank, itu bikin orang entah takut, entah gimana gitu ya. Tapi itu udah ada banyak jurnal ilmiahnya, bahkan percobaannya udah ada, dan bahkan ruangan tersebut pun ada gitu ya. Jadi yang namanya esteem kalau kelebihan tetap sama. Jadi 4 ini kalau kelebihan itu pasti ada efek negatifnya buat orang. Tapi yang kelima, self actualization, ini orang gak akan ada puasnya. Jadi contohnya bisa berwujud dalam bentuk fisik. Contoh yang paling gampang self actualization tuh gimana? Orang udah punya rumah 1, ya duitnya banyak dong, dia punya rumah 2, 3, 4, walaupun badannya cuma 1, ditinggalin cuma 1. Itu buat apa? Self actualization, buat pamer. Karena pasti dia akan ngomong gitu pas lagi ketemu sama teman, saudara, apa pasti akan ngomong. Rumah di mana? Oh, rumah gue di sini. Tapi gak cuma di Pondok Indah sih, rumah gue kayaknya kemarin gue habis lagi capek di Kemayoran, gue ya mampirlah sebentar. Tetap aja gitu. Self actualization itu sesuatu yang selalu orang gak pernah puas. Contoh yang paling gampang apa sih? Contoh yang paling gampang, misalnya kalian YouTuber, kalian punya follower berapa? 1 juta. Nggak puas. Bagi orang, udah hebat. Wah, pengen 2 juta dong. Begitu udah 2 juta. Lah, itu si Anu 10 juta. Wow, langsung pusing. Begitu udah 10 juta. Wah, itu ada yang sampai 50 juta. Pusing lagi. Nggak akan ada batas ya kalau yang namanya self-actualization. Jadi, desire untuk menjadi lebih dan lebih. Dan itu memang ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah manusia itu berkembang terus dengan sangat cepat. Jadi istilahnya nih, kalian bayangin orang dari abad ke-19, abad ke-18 ngeliat kita itu udah kayak ngeliat penyihir gitu kan. Gila, bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain cuman hitungannya detik, hitungannya menit. Pindah negara hitungannya cuman jam. Wah, benar-benar kayak penyihir. Itu dia. Itu yang dialamin. Makanya self-actualization ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu bahwa dia nggak akan merasa pernah puas. Dia itu akan menciptakan banyak hal lain yang orang jadinya korupsi, jadinya berbohong, jadinya melakukan banyak sekian tindak kriminal lain, penipuan, pembunuhan, segala macam. Intinya cuma masalah satu, self-actualization. Karena mungkin dia ngerampok, dia ngebunuh, dia sebenarnya cuma perlu uang. Uangnya buat apa? Padahal sebenarnya dia pasti bisa hidup. Dia pengen mungkin beli motor, pengen beli mobil. Udah punya motor, pengen beli mobil. Udah punya mobil, pengen ada 2 mobilnya. Atau enggak ganti mobil. Anything. Self-actualization. Ada positifnya, ada negatifnya. Kita lihat ini tadi dari sisi Maslow Hierarchy of Needs. Sekarang, kita udah lihat. Oh, ini banyak nih, ada efek negatifnya ternyata ya, internet itu bla bla bla. Akhirnya orang ngebahas dong, oke, kita harus bisa melihat efek-efek apa aja yang ditimbulin sehingga orang bisa mempunyai perilaku tertentu begitu dia terpapar ke internet. Itu adalah cabang psikologi yang namanya cyber psychology. Itu makanya kenapa di sini dibahas bahwa internet itu memang punya efek positif, yaitu apa? Kemudahan berkomunikasi, kemudahan berinteraksi, kemudahan mendapatkan berita terkini. Tapi internet itu juga punya efek negatif. Yaitu apa efek negatifnya? Dia bisa kecanduan, bisa orang punya krisis identitas, bisa antisosial atau depresi. Yang terakhir, tadi kita udah bahas yaitu apa? Information overload. Jadi kalau antisosial atau depresi itu mungkin nggak perlu jauh-jauh. Setiap kali kita pergi kemana, pasti orang mikir, aduh ini pandemi nggak habis-habis, aduh ini apa, bla bla bla, aduh ini susah banget atau apa atau apa. Depresi ini dulu itu nggak ada. Dulu karena orang nggak banyak berkecimpung di dunia virtual, jadinya orang lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Karena banyak aktivitas fisik, jadinya badan lebih kuat, lebih nggak stressful. Di virtual kelihatannya enak, padahal sebenarnya
badan itu lebih stres kalau harus melakukan segala hal dalam bentuk virtual. Karena kita berpikirnya harus lebih keras. Kita harus lebih banyak membayangkan sesuatu. Karena apa? Karena virtual, nggak ngelihat langsung. Jadi indera kita yang kepake cuman apa sih paling? Kuping, mata. Kalau kita ketemu orang kan bersentuhan, tangan, apa segala macam. Semua indera pasti kena. Kalau ini cuman mata sama mulut mungkin ya untuk ngomong untuk apa. Tapi itu memang nggak bisa dihindarin bahwa pasti akan menjadi lebih stressful. Tapi itu perlu dipelajarin supaya kita tahu, oh gimana caranya menghadapi hal tersebut, gimana caranya supaya nggak stres, gimana cara. Tapi kita harus tahu dulu bahwa memang berhadapan dengan internet akan cenderung membuat orang menjadi lebih gampang stres. Dan hal yang lain kayak tadi kecanduan, krisis identitas. Karena apa? Krisis identitas karena orang sering pakai avatarnya bukan nama dia gitu. Dia pakai namanya misalnya Joni gitu, tapi dia bilang di situ sang pangeran merah atau apalah gitulah. Jadi banyak banget sekarang. Kalau zaman dulu, zaman saya, itu kita misalnya begitu pakai username atau apa, pasti pakai nama sendiri. Kalau sekarang 90% saya lihat itu bukan nama sendiri. Kalau misalnya kita lagi ke Facebook, lagi ke Instagram, lagi ke WhatsApp, lagi ke Telegram, itu lihat itu pasti bukan, entah itu cuman potongan dari nama, entah itu anything. Tapi ini termasuk krisis identitas mungkin yang ringan gitu ya. Tapi intinya itu sudah masuk ke sana. Karena saya ngalamin tahun 90-an, tahun berapa itu begitu orang kalau dulu namanya bukan profile ya, username itu call sign namanya. Jadi dulu handlernya itu pasti orang pakai nama dia sendiri supaya gampang. Sekarang itu enggak. Saya bilang kemungkinan 90% kebanyakan itu justru bukan nama dia gitu. Entah cuman bagian dari nama, entah itu completely different thing gitu ya. Oke, sebenarnya dari semua itu yang tadi kita udah lama, oh ini internet membuat orang jadi begini, jadi begini, jadi begini. Sekarang kita udah lihat bahwa kita adalah seperti ini. Tadi kan kita bahas kenapanya kan. Sekarang apa sih yang diinginkan si hyper connected consumer? Apa sih yang diinginkan kita sebagai orang yang udah menjadi apa nih, internet citizen lah ya gitu ya. Apa sih yang diinginkan? Customer experience. Itu yang diinginkan. Kok bisa Pak? Emang ya customer experience yang diinginkan. Kita lihat. Zaman dulu, even Apple itu nggak mungkin sebesar sekarang. Ini kita lihat. Di 2020 akhir sampai 2021. Apple itu udah nomor 2. Beda tipis sama Samsung. Kalau Samsung menguasai pasar itu wajar. Karena apa? Produk handphonenya banyak banget. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan Samsung gak cuma bikin handphone. Bikin apa? Tablet, bikin notebook, bikin mesin cuci, bikin TV, bikin lampu, segala macam dia bikin. Sama kayak Xiaomi, tapi dia lebih gede. Dan Apple gak akan mungkin mendahului Samsung. Karena apa? Karena layarnya Apple itu dibuat oleh Samsung. Sebelum keluar chip M1, M1, Apple pakai chip yang dibuat oleh Samsung, yaitu Exynos yang dipakai di produknya Samsung sendiri. Akhirnya Apple bikin chip sendiri namanya M1 yang udah berhasil melibas Intel ataupun AMD Ryzen katanya. Walaupun itu masih banyak perdebatan. Tapi ada satu lagi yang dibilang orang bahwa yang bisa ngalahin M1 itu bukan Intel, bukan AMD, tapi Samsung. Karena apa? Samsung yang punya kemampuan teknologi dan pengalaman. Karena selama ini dia udah buat chip untuk Apple, Exynos. Sebelum M1, Apple itu pakai chipnya Samsung. Jadi makanya tadi saya bilang nggak mungkin Apple mendahului Samsung. Karena ya Samsung selain buat sendiri, dia kan juga adalah vendornya Apple. Tapi saya cuma mau bilang di sini, untuk yang Apple tuh barang mahal. Zaman dulu, ya sampai sekarang Apple tuh barang mahal. Tapi dulu barang mahal dan gak banyak yang pakai. Sekarang itu barang mahal tapi banyak yang pakai. Kenapa coba? Karena kita lebih pengen experience. Kita pengen experience.
Jadi even harganya mahal, mungkin kita pakai kartu kredit, mungkin kita minjem duit, mungkin kita bayaran nyicil, mungkin kita beli yang second, mungkin kita beli yang 2 generasi ke belakang. Kalau dulu tuh enggak. Orang lihat Apple mahal ya udah beli yang lain, selesai. Kalau sekarang karena kita benar-benar perlu yang namanya experience, yang namanya good experience. Jadinya kenapa? Faktanya Apple ada jauh di atas. Di atas Xiaomi, di atas Huawei, di atas Oppo. Perlu bayangin. Tadinya Huawei itu murah. Xiaomi jauh lebih murah lagi. Oppo juga murah. Mereka ngelihat kesuksesan Apple. Akhirnya ngapain? Wah, kita juga buat deh produk yang mahal. Akhirnya Huawei bikin yang mahal. Pakai lensanya Leica. Xiaomi bikin yang mahal. Oppo bikin yang mahal. Sehingga akhirnya, ini kok dari tadi mati-mati terus ya? Sebentar. Oke. Akhirnya Samsung pun awalnya, waktu Samsung Galaxy S1, dia memposisikan diri sebagai alternatif murah dari Apple. Sekarang, dia ngeliat nih, ngapain jual murah? Apple jual mahal pun laku malah tambah gede, akhirnya mendingan jual mahal, ya nggak? Akhirnya Samsung pun jual mahal. Samsung Galaxy S21 Ultra itu harganya bukan cuma sama tapi lebih mahal dari Apple. Xiaomi pun punya produk yang sama atau lebih mahal dari Apple. Huawei pun punya sekarang. Karena apa? Mereka udah ngeliat, oh hyper connected consumer perlunya experience nih. Kita kasih experience, harga mahal biarin. Yang penting mereka dapat experience. Itulah akhirnya kenapa Xiaomi tadinya barang murah, dia keluarin versi yang mahal. Oppo juga gitu, sama. Huawei juga gitu. Karena mereka ngelihat keberhasilannya si Apple. Sekarang kita lihat gini, kita pengen experience, kita suka sama experience. Kalau kita ngeliat website yang bagus, experience-nya oke, kita pasti akan ingat. Sekarang kalau orang kayak kita, hyper connected, disuruh make website kayak gini, ini website masih ada sampai sekarang ya, evendit.com. Masih ada. Dengan tampilan yang kayak gini, nggak bakal ada yang mau pakai. Dipaksa pun nggak akan mau pakai. Karena apa? Kita udah perlu experience yang good. Good experience. We demand good experience. Faktanya apa? Faktanya lihat Apple udah nomor 2 di masalah mobile market. Karena kita emang demand experience. Karena nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan melihat bahwa sekarang untuk memasarkan produk itu udah nggak cukup cuman dengan produk yang bagus fiturnya. Experience-nya juga harus bagus. Experience itu dimulai bukan cuma dari produknya, waktu memasarkannya, kapan dipasarkan, bagaimana dipasarkan, itu udah harus dipikirin. Bahkan kalau untuk website, itu harus dipikirin tampilan seperti apa, mau warnanya seperti apa. Ini orang kalau mau ngeklik bayar, dia harus di mana? Harus gampang, harus intuitif. Orang nggak perlu belajar. Harus orang ngeliat sekali udah langsung bisa. Ngeklik apa. Jadi kalau emang mau belanja, kalau di Tokopedia atau apa, ngeklik jangan banyak-banyak. Supaya lebih cepat gitu kan. Kita nggak suka yang lama-lama. Karena apa? Alternatifnya udah banyak sekarang. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, segala macam. Kalau misalnya Tokopedia bikin sesuatu yang jelek dikit, orang udah langsung pindah. Karena alternatif banyak. Untuk pindah pun nggak susah. Oke? Nah, kesimpulannya apa? Ini udah hampir mendekati jam 12. Kita akan melihat kesimpulannya apa sih? Ya, pasti yang paling gampang. Teknologi membawa efek positif dan negatif. Ya, itu udah pasti. Yang kedua apa? Revolusi digital adalah revolusi teknologi dengan percepatan yang terus bertambah. Maksudnya percepatan gimana? Jadi, ini revolusi, kalau kecepatan itu kan 100 km per jam. Jadi, kalau dulu orang mencapai 100 km per jam dalam 1 jam, sekarang 100 km per jam dalam setengah jam. Kemudian 100 km per jam dalam 15 menit. Tambah cepat. Bukan cuma top speednya, tapi akselerasinya pun tambah cepat. Kalau dulu orang Intel udah ngeluarin produk dalam setahun sekali ngeluarin chip, sekarang tiap 6 bulan sekali. Kemudian tiap 3 bulan sekali. Kemudian tiap 1,5 bulan sekali. Tambah cepat. Makanya kita tambah stres. Karena apa? Semua tambah cepat.
Yang ketiga, hasil dari pergeseran preferensi yang paling utama itu tadi apa? Konsumen menuntut pengalaman, experience dari produk yang ditawarkan. Itu dia kesimpulannya. Jadi makanya kenapa Apple bisa sampai di atas? Ya bukan paling atas karena nggak mungkin. Karena apa? Ada Samsung di situ. Asumsi Samsung udah nggak ada baru. Samsung nggak mungkin nggak ada karena Samsung di backup oleh satu negara, oleh Korea Selatan. Karena Samsung itu adalah BUMN-nya Korea Selatan. Dan dia bikin bukan cuman handphone, bukan cuman tablet, bukan cuman TV, bukan cuman apa. Dia bikin jembatan, dia bikin jalanan, dia bikin segala macam. Oke. Nanti kita akan lihat di pelajaran berikutnya dalam bentuk financial disruptor. Tapi seperti biasa, ada yang mau ditanyakan sambil saya absen? Oke, kalau tadi tugasnya udah jelas. Sebentar, ini ada message apa lagi? Ya. Oke, tugasnya udah jelas ya. Kalau misalnya belum atau ada pertanyaan baru kepikiran, nanti bisa lewat fitur di e-kampus atau mungkin bisa langsung hubungin saya. Dan seperti yang tadi saya udah bilang, kalau kalian mau mengakses materi kuliah ini, nanti PowerPoint-nya akan saya upload, audionya akan saya upload, dan audio videonya akan saya upload ke YouTube dan linknya akan saya bagikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.